Assalamualaikum Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pranoto. Selamat sore, sehat Bu Ambar? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Pranoto gimana? Mudah-mudahan sehat juga. Alhamdulillah sehat itu Bu Ambar. Alhamdulillah. Iya, di sela-sela seperti ini ya tetap jaga kesehatan Bu. Iya betul, Pak. Terima kasih Bu Ambar. Kita ketemu di sini nih. Kita nanti ngobrol-ngobrol sebentar ya. Iya Pak. 15 menit. Apa nih yang akan Ibu Ambar bahas nih di acara-acara kita yang seperti ini dan waktu yang sangat mepet? Kira-kira apa nih Bu Ambar yang mau dibahas nih? Begini Pak, saya sebagai guru ya sudah lama menjadi guru, tetapi ketika ini pada masa pandemi ini saya ingin tahu bagaimana Pak agar murid-murid saya tetap bersemangat dalam proses pembelajaran jarak jauh. Karena saya mengamati murid-murid saya ini semangatnya berkurang ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh. Begitu Pak. Oke, jadi intinya di masa COVID ya, ada PJJ. Iya. Kemudian sedang berlangsung, para murid-murid kurang semangat. Mungkin awal-awalnya semangat Bu ya? Awal semangat, ketika awal itu masih semangatnya masih tinggi. Tapi sekarang mulai menurun, anak-anak murid-murid saya semakin menurun semangatnya di dalam proses pembelajaran itu. Oke. Nanti di acara ini, di akhir acara ini, apa yang ingin Bu Ambar dapat dari percakapan singkat ini, Bu? Ya, saya sangat berharap nanti setelah pertemuan ini, percakapan ini, saya tahu bagaimana caranya untuk meningkatkan semangat siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran daring atau PJJ. Oke. Bagaimana caranya, tipsnya untuk agar anak-anak atau murid-murid itu tetap bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Begitu Pak. Ya, jadi intinya meningkatkan semangat anak-anak dalam mengikuti PJJ Bu ya? Iya betul Pak. Oke Bu Ambar. Ya. Saat ini Bu Ambar, saat ini yang sudah dan sedang dilaksanakan seperti apa Bu Ambar? Begini Pak, jadi pada masa PPKM ini untuk proses pembelajaran kan memang benar-benar pembelajaran jarak jauh. Kalau waktu-waktu sebelumnya kan masih diizinkan untuk guru kunjung, sehingga ada kesempatan guru bisa langsung bertatap muka dengan anak meskipun durasinya singkat, kemudian melalui kelompok-kelompok kecil. Nah pada saat sekarang ini benar-benar pembelajaran jarak jauh, sehingga saya menggunakan media ya, antara lain itu yang saya gunakan adalah WA Group. Itu yang paling utama adalah WA Group, karena memang situasi kondisi masyarakat di sekitar di tempat kerja saya itu memang itu yang paling memungkinkan itu menggunakan WA Group. Itu pun orang tua anak masih katakan berebut dengan orang tua untuk memegang HP atau juga kadang-kadang berebut dengan kakaknya. Gitu Pak. Ya. Menurut Bu Ambar nih, idealnya seperti apa Bu? Idealnya PJJ di masa COVID ini untuk di sekolah Bu Ambar seperti apa idealnya Bu? Idealnya begini Pak, untuk PJJ itu mestinya setiap siswa itu mempunyai HP Android. Jadi ada dukungan dari orang tua siswa bahwa untuk mensikapi pembelajaran pada masa pandemi ini mestinya orang tua siswa itu prioritas agar anak-anaknya itu diberikan HP atau dipinjami HP untuk proses pembelajaran, sehingga proses pembelajaran ini berjalan lancar. Kemudian yang kedua, saya ingin juga sebenarnya yang ideal itu tidak hanya dengan menggunakan WA Group,
Iya. tetapi bisa juga dengan Zoom meeting. Ya, saya Pakai Zoom ingin ya? sekali ya pakai Zoom atau juga Google Meet sehingga ada kontak secara psikologis antara guru dengan siswanya, sehingga itu nanti akan membangun karakter siswa juga, kemudian menambah motivasi siswa juga di dalam proses pembelajaran sehingga tumbuh semangat dari siswa untuk tetap terus belajar. Gitu, Pak. Ya. Oke, Bu Ambar. Ya. Jadi intinya ada dua ya yang ingin Ibu Ambar capai. Satu adalah setiap anak memiliki HP Android, entah itu mungkin Ya. bergantung orang tua. Yang kedua, PJJ-nya tidak hanya pakai WA, tapi bisa pakai Zoom meeting atau pakai Google Meet begitu Google ya. Meet. Iya. Ya. Terus kemudian Bu Ambar, ini kan Iya, Pak. saat ini anak-anak beberapa mungkin tidak punya HP Android, kemudian Iya. mungkin yang punya orang ada tapi orang tuanya di bawah orang tuanya bepergian. Iya. Menurut Bu Ambar, langkah efektif bagaimana Bu Ambar kalau anak-anak tidak punya HP Android sementara harus pakai PJJ Bu Ambar? Jadi untuk mengatasi hal tersebut, saya menyarankan kepada murid-murid juga pada orang tua melalui Ya. WA tentunya, WA group. Ini bagi anak-anak yang tidak memegang HP karena HP-nya terpaksa dibawa orang tuanya untuk kerja atau dipakai oleh kakaknya untuk PJJ juga. Saya menyarankan berkelompok kecil dengan teman-temannya yang punya HP. Jadi anak yang tidak punya HP bergabung dengan teman yang punya HP sehingga proses pembelajaran ini tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi ada sistem mana ya, bareng-bareng gitu Bu Ambar ya. Ya, Jadi kelompok menggunakan kecil. HP Ya. kelompok bareng-bareng sehingga di samping Ya. juga kayaknya bisa menghemat kuota juga itu ya. Hemat Iya, kuota. betul. Dan kalau di tingkat SD kan untuk anak-anak kan nggak terlalu jauh ya. Saya kira Iya, juga rumahnya cenderung berdekatan. iya, saya kira untuk bisa seperti itu Ya. dilaksanakan bisa Bu Ambar. Oke, Ya. kemudian yang dengan Zoom meeting Bu Ambar. Ya. Kalau menurut Bu Ambar, untuk yang dengan Zoom meeting atau Google Meet itu mungkin nggak dilaksanakan di sekolah Bu Ambar? Bisa juga Pak, bisa dilakukan itu sebagai variasi biar tidak menggunakan WA group saja karena anak-anak juga lama-lama jenuh ya, bosan dengan WA group, hanya tugas. Nah, ketika dengan Zoom meeting itu sebenarnya bisa dilaksanakan, tetapi ada beberapa kendala Pak. Iya, Yang gimana pertama kendalanya? itu ya, itu tadi HP. Kemudian yang kedua adalah jaringan, Pak. Karena Jaringan. wilayahnya itu di dekat pantai di wilayah Kecamatan Klirong, Pak. Ya. Sehingga untuk sinyal agak susah juga. Tetapi itu pun juga sudah pernah saya lakukan, Pak. Artinya meskipun jumlah siswa saya kan 25 satu kelas, Pak. Nah, ketika saya mencoba menggunakan Zoom, itu hanya siswa 12 ya, hanya 12 siswa yang bisa masuk, yang bisa bergabung. Yang lainnya terpaksa tidak bisa bergabung. Sehingga saya untuk ke depan ini bagaimana caranya agar pembelajaran ini bisa terus berlangsung, tidak hanya melalui WA group tapi menggunakan Zoom meeting atau Google Meet. Ya, intinya pakai video conference Bu Ambar ya, agar bisa ketemu tatap muka secara virtual begitu ya. Iya betul Pak. Oke. Ya. Tadi waktu mencoba menggunakan Zoom meeting, itu sudah menggunakan kelompok belum Bu ya? Sudah Pak, sudah. Artinya anak-anak yang tidak punya HP, itu bergabung dengan temannya. Tapi itu tadi kembali ke masing-masing karakter siswa. Ada siswa yang agak malas begitu. Dia tidak pegang HP tapi disuruh berkumpul di rumah temannya, dia nggak mau. Ada sebagian anak yang seperti itu. Tadi ketika Zoom meeting itu tidak semua siswa bisa hadir, tidak bisa bergabung karena ada yang alasannya itu tadi malas, tidak mau bergabung dengan teman, ada yang susah sinyal. Ketika sulit bergabung,
akhirnya mereka putus asa, akhirnya tidak mengikuti pembelajaran. Ya, kalau di lokasi anak-anak kira-kira itu untuk jaringan yang stabil apa Bu Ambar ya daerah sana ya? Itu berbeda-beda Pak. Ada yang Telkomsel, ada yang Telkomselnya bagus, ada yang apa namanya XL-nya bagus, tapi ada juga titik-titik tertentu yang tidak bisa XL. Jadi sama sekali nggak bisa. Ketika saya masuk ke SD itu saja mau WA saja susah karena tidak ada jaringan sama sekali. Ya. Kalau di anu Bu, sementara kan saya lihat di desa-desa sudah ada namanya jaringan di kantor desa ya, kantor desa, Iya. atau mungkin juga ada beberapa tempat yang sudah ada koneksi WiFi secara IndiHome, pakai IndiHome biasanya seperti itu. Iya. Pernah nggak Bu Ambar mungkin mengarahkan bagaimana anak-anak bisa menggunakan fasilitas itu Bu Ambar? Sementara ini belum Pak. Belum. Jadi saya memang belum berpikir mengarah ke fasilitas umum itu yang dimiliki oleh desa. Saya hanya masih menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh masing-masing, oleh anak ataupun oleh orang tua siswa. Jadi belum memanfaatkan fasilitas yang ada di desa. Ya, terus gimana nih Bu Ambar? Nanti berikutnya kira-kira bagaimana ini menurut Bu Ambar? Iya, dengan pembicaraan ini memberikan wawasan kepada saya yang semula saya hanya berpikiran sempit bahwa ini terbatas pada apa yang dimiliki oleh siswa atau apa yang dimiliki oleh orang tua siswa. Ketika Pak Pranoto tadi menanyakan fasilitas yang ada di desa, di balai desa itu ada katakan wifi yang bisa untuk rakyat, ini menggugah apa namanya motivasi saya. Nanti ke depan saya akan mencoba untuk berkoordinasi dengan desa, kemudian berkoordinasi dengan tokoh masyarakat dan juga berkoordinasi dengan orang tua agar mereka bagi yang terkendala sinyal nanti bisa menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada di desa itu, sehingga nanti apa namanya siswa semakin banyak yang bisa mengikuti kegiatan Zoom meeting itu atau Google Meet itu, sehingga nanti apa namanya tumbuh semangat lagi untuk belajar. Ya, oke. Kira-kira kapan nih Bu Ambar? Mau mencobanya kapan nih kira-kira ini? Ini setelah ini Pak. Nanti setelah ini karena saya juga sudah nggak sabar Pak, ingin mempraktikkan itu karena saya ingin anak-anak saya, murid-murid saya kembali bersemangat di dalam belajar. Maka setelah ini nanti saya akan segera berkoordinasi dengan pemerintah desa, tokoh masyarakat yang ada di lingkungan sekolah itu dan juga kepada wali murid tentunya. Ya. Oke, bagus sekali Bu Ambar. Waktunya sudah hampir habis ini Bu Ambar. Menurut Bu Ambar, ini waktunya sudah mepet sekali. Di titik ini apa yang Bu Ambar dapat dari percakapan singkat kita ini Bu Ambar? Yang saya dapat, yang pertama adalah cara bagaimana meningkatkan semangat belajar anak, yaitu menggunakan berbagai media. Ketika ada kendala di media, terkendala jaringan, solusinya itu adalah bisa bekerja sama, bermitra dengan pemerintah desa atau mungkin tokoh masyarakat yang di rumahnya itu memasang wifi. Gitu Pak. Oke, bagus sekali Bu Ambar, luar biasa. Bu Ambar. Itu suatu ide Bu Ambar yang sangat luar biasa dan mudah-mudahan bisa terlaksana Bu Ambar ya dalam secepat-cepatnya. Amin. Terima kasih Pak doanya Pak. Oke. Karena waktu itu sangat terbatas sekali Bu Ambar, nanti kita ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas pertemuan di hari ini. Semoga apa yang Bu Ambar tadi cita-citakan dan idealkan itu bisa tercapai dengan waktu yang secepat-cepatnya. Amin. Terima kasih Bu Ambar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Pranoto. Selamat sore Bu Ambar. Iya, apa kabar Pak Pranoto? Sehat?
Alhamdulillah sehat lah, syukurillah Bu Ambar. Sehat juga Bu Ambar nggih? Alhamdulillah, iya Pak. Saya juga dalam keadaan sehat Pak. Mudah-mudahan Iya. kita senantiasa dalam keadaan sehat dan Amin. kita berdoa mudah-mudahan kita terhindar dari COVID-19. Amin. Ya. Amin. Baik Pak Pranoto, pada kesempatan ini mari kita gunakan waktu. Saya ingin berbincang-bincang dengan Pak Pranoto. Waktu kita sangat terbatas. Yang pertama, Pak Pranoto, apa yang akan dibicarakan pada pertemuan hari ini? Gini Bu Ambar, Ya. saya kan saat ini sedang ikut pembekalan calon guru praktik penggerak, guru praktik ya, guru pengajar praktik ya, Ya. pengajar praktik guru penggerak maksud saya. Ya. Di samping itu kan saya juga masih ngurusi sekolahan. Saya Ya. juga kadang-kadang ngurusi di PGRI, di desa juga sebagai RT, Luar kemudian juga biasa. jadi kepala rumah tangga, tentu juga ngurus anak-anak dan istri gitu Bu Ambar. Iya. Jadi waktu saya sangat luar biasa sekali mepetnya. Jadi saya membagi waktunya bingung Bu Ambar. Kadang mengerjakan tugas dari pembekalan belum selesai, ada tugas dari desa terkait dengan BLT COVID, kadang juga ada tugas dari PGRI, belum dari dinas juga. Itu bingung Bu Ambar bagi waktunya Bu Ambar, gimana ya? Oh iya, berarti Pak Pranoto dalam hal ini karena luar biasa kesibukannya ya, mengurusi sekolah, PGRI, RT, kepala keluarga juga, terus Pak Pranoto juga sedang mengikuti pembekalan CPP begitu ya, sehingga dalam hal ini Pak Pranoto bingung membagi waktu, begitu ya Pak? Betul Bu, iya. Iya, bingung membagi waktu. Nah, begini Pak Pranoto, apa yang Bapak inginkan setelah pertemuan ini, setelah pembicaraan ini? Apa yang diinginkan oleh Pak Pranoto yang didapat? Halo Pak Pranoto? Halo Pak Pranoto? Terlempar ya Pak Pranoto ya? Halo? Bagaimana Pak Pranoto? Terlempar Pak Pranoto? Wah, terlempar ini Pak Pranoto. Mohon maaf, Bapak Instruktur, pada kesempatan ini Koci terlempar. Kita tunggu. Mudah-mudahan Pak Pranoto bisa segera masuk kembali. Silakan Pak Pranoto bisa bergabung kembali Pak. Sudah bisa masuk kembali Pak Pranoto? Iya Bu, sudah Bu, terima kasih. Iya. Maaf, sinyal terputus. Iya. Itulah Pak kendalanya, salah satu kendala kita menggunakan IT semacam ini kadang-kadang tidak terduga, tapi yang penting jika kita mengalami hal semacam ini tidak usah panik ya. Dan alhamdulillah Pak Pranoto bisa bergabung kembali. Baik Pak Pranoto, saya lanjutkan ya pembicaraan tadi. Pak Pranoto bingung membagi waktu karena banyaknya kesibukan ya. Sebagai calon pengajar praktik yang sedang mengikuti pembekalan, di samping itu Pak Pranoto juga sibuk dengan urusan sekolah, ke PGRI-an, kemudian RT dan juga sebagai kepala keluarga. Nah, Pak Pranoto, saya ingin tahu apa yang ingin didapat oleh Pak Pranoto setelah pembicaraan ini, setelah pertemuan ini. Ya,
Saya ingin bagaimana tugas-tugas yang ada dari pembekalan calon pengajar praktik ini dapat saya selesaikan tepat waktu. Saya juga tetap bisa ngurusi sekolah. Kemudian ada tugas dari RT juga dapat saya laksanakan. Kemudian tugas-tugas dari PGRI dan juga kedinasan juga dapat saya laksanakan. Di rumah juga tidak terlantar anak-anak. Itu yang saya harapkan seperti itu, Bu. Ya, baik Pak Pranoto, luar biasa keinginan Pak Pranoto bahwa diharapkan nanti sesudah ini Pak Pranoto bisa membagi waktu ya, dapat menyelesaikan tugas-tugas sebagai calon pengajar praktik. Tugas-tugasnya bisa terselesaikan dengan baik dan tepat waktu pengiriman tugas-tugasnya. Kemudian Pak Pranoto juga bisa tetap melaksanakan tugas-tugas lainnya yang cukup banyak tadi, baik itu sebagai kepala sekolah, baik itu sebagai pengurus PGRI kabupaten dan sebagainya tadi di organisasi kemasyarakatan juga. Nah, Pak Pranoto, coba diceritakan, saya ingin tahu bagaimana situasi saat ini Pak Pranoto. Ya, saat ini kebetulan kan tugas-tugas dari kegiatan pembekalan CPP luar biasa padat, Bu. Ya. Sehingga ya terpaksa saya laksanakan pekerjaan, kadang saya lembur sampai jam 12 malam. Di samping itu saya kadang-kadang habis subuh itu langsung nggarap mungkin pekerjaan dari kantor saya garap. Iya. Jadi saya membagi waktunya seperti itu, Bu. Kadang-kadang ada kayak misalkan kemarin ini hari ini tadi ada undangan untuk mengikuti kegiatan sosialisasi BOS di Dinas Pendidikan secara daring juga saya limpahkan ke bendahara untuk mengikuti, Bu, seperti itu. Iya. Bagus Pak Pranoto. Jadi saat ini situasinya Pak Pranoto itu tetap menyelesaikan tugas-tugas dalam pembekalan calon pengajar praktik meskipun padat luar biasa, bisa membagi waktu sampai tengah malam bahkan pagi bangun pagi untuk menyelesaikan tugas. Itu semangat yang luar biasa Pak. Saya patut meneladani semangat dari Pak Pranoto. Kemudian kondisi idealnya itu apa yang diinginkan? Kondisi ideal yang seperti apa yang Pak Pranoto inginkan? Ya, kondisi ideal yang saya harapkan atau saya inginkan itu adalah seluruh pekerjaan selesai dengan tepat waktu. Kemudian saya tetap sehat. Juga untuk acara sekolah di sekolah juga tidak terlantar. Acara-acara kedinasan dapat diikuti. Kemudian keluarga juga tetap bisa teropeni begitu, Bu. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Pak. Kondisi idealnya seluruh pekerjaan itu bisa, seluruh tugas-tugas itu bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Kemudian secara kedinasan, tugas-tugas kedinasan juga tidak terbengkelai, dan sebagai kepala keluarga tentunya Pak Pranoto juga tetap ingin menjadi kepala keluarga yang baik. Begitu ya Pak? Apakah ada hambatan Pak? Iya Bu. Ada hambatan? Hambatannya gini Bu, kadang-kadang pas kita mengerjakan tugas di rumah, begitu mengerjakan ada tamu gitu, paling hanya seperti itu Bu. Jadi begitu mengerjakan ada tamu datang, nggak ditemui bagaimana, kita temuin juga bagaimana. Padahal tugas harus kita selesaikan gitu. Ini kita hambatannya Bu. Antara itu ada tamu tak terduga tiba-tiba datang ke rumah padahal Pak Pranoto sedang menyelesaikan. Mungkin ada lagi hambatan yang lain yang sekiranya mengganggu? Sementara enggak sih, hanya itu sementara. Keluarga, anak tidak ya, cucu tidak ya? Enggak, paling tepat saya itu kan rumahnya sebagai tempat berkumpul keluarga. Ya paling tamu-tamu dari keluarga yang datang seperti itu pada berkumpul. Ya. Bagus Pak Pranoto. Jadi itu Pak Pranoto sudah bercerita hambatan-hambatan yang ada. Mudah-mudahan hambatan-hambatan itu bisa bisa terlewati ya. Amin. Pak Pranoto yang penuh semangat tadi luar biasa. Mudah-mudahan hambatan itu bisa terlewati. Nah, selanjutnya Pak Pranoto, apa yang ingin ditingkatkan? Ya, apa yang ingin ditingkatkan
kegiatan atau ingin diubah? Apa ya? Saya paling ubah jam-jam kegiatan paling Bu. Jam-jam Jadwal kegiatan di begitu rumah. Enggak, diubah. jam-jam kegiatan di rumah. Di rumah kan juga tadi kan ada kegiatan RT misalkan, ke Iya, RT-an. Kadang harus ronda juga saya. Kalau RT iya. nggak ronda nanti warganya malah pada nggak berangkat tuh. Jadi paling-paling ubah Hmm, itu. Ubah hmm, jadwal, saya ubah ke hari-hari lain iya. seperti itu. Oh, iya. Artinya diatur begitu ya, Pak? Iya, iya, mengatur Diatur, jadwal, iya, iya. diatur. Jika ada tugas-tugas yang banyak, penjenengan bisa atur kegiatan yang di sosial kemasyarakatan dan juga di keluarga. Iya, betul. Ada ide, Pak? Ada ide lagi? Ide saya paling-paling nanti eh, baru ide sih ya, baru ide Ya, mencari apa namanya, mencari teman yang bisa membantu saya bekerja di kantor misalkan. Saat ini kan ya. juga wakaf saya juga sedang sibuk. Jadi mungkin teman di Mhm. kantor nanti itu saya ngambil guru misalkan untuk bisa membantu tugas-tugas saya yang sifatnya bukan kepribadian saya, artinya bukan tugas harus saya melaksanakan, paling Ya. teman yang bisa membantu menangani seperti itu. Berarti Pak Pranoto ada ide untuk mencari partner, begitu ya Pak? Ya, ya, Mencari ya, teman, paling tidak untuk sedikit membantu. Kira-kira betul ada ya. pekerjaan yang bisa dilimpahkan kepada teman guru di sekolah, nanti Pak Iya. Pranoto bisa melimpahkan kepada teman, begitu maksudnya ya Pak? Iya, Bu. Biar Iya, lebih fokus iya. ya. Hidup-hidup untuk kaderisasi, begitu Pak ya Pak? Ya, betul Bu Ambar. Iya, iya. Jadi luar biasa ide Pak Pranoto di samping akhirnya nanti untuk sedikit meringankan beban Pak Pranoto, tapi Pak Pranoto juga punya tujuan untuk kaderisasi guru-guru Ya, muda agar nanti bisa kompetensinya bisa meningkat, bisa meniru jejak dari Pak Pranoto. amin, Begitu ya Pak? amin. Nggih, Iya. Bu. Ya. Baik Pak Pranoto. Uh, ini waktu juga sudah semakin mepet Pak. Tapi Iya. masih ada pertanyaan yang ingin saya gali. Saya semakin senang untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Pranoto karena jawabannya itu juga luar biasa menginspirasi. Pertanyaan berikutnya Pak Pranoto, apa yang akan Bapak lakukan setelah pertemuan ini? Ya, Yang akan ya, ya, saya tentunya pertama adalah fokus dulu ke kegiatan pendampingan pembekalan ini ya. Saya fokus ke sini, kemudian CPP-nya maksudnya? ya fokus ikuti Ya, pembekalan ini, kemudian ya, menyelesaikan tugas-tugas sesuai dengan jadwal. Terus beberapa tugas yang mungkin dapat saya limpahkan tugas sekolah, tugas kantor yang dapat saya limpahkan ke teman, dapat saya limpahkan ke teman sehingga tetap bisa berjalan semuanya. Kemudian ya, saya ingin juga tadi jadwal-jadwal ronda yang ada di desa sebagai RT juga nanti saya bisa mengatur jadwalnya sehingga saat ya. saya tugas tidak terganggu di situ, Bu. Ya, kalau menurut Pak Pranoto sendiri dari tadi fokus di kegiatan pembekalan CPP, kemudian tugas-tugas sekolah itu sebagian dilimpahkan ke guru, kemudian tugas kemasyarakatan mungkin dialihkan waktunya. Menurut Pak Pranoto mana yang paling realistis dari tiga yang disebut Pak Pranoto tadi? Semua itu harus berjalan semuanya, Bu. Jadi karena semuanya Hmm, tugas semuanya, saya tidak ya, mungkin meninggalkan salah satunya sehingga semuanya harus berjalan. Tentu tetap saya ya. mengutamakan dulu yang terpenting. Saat ini yang terpenting adalah di pembekalan, maka saya ikuti Iya. pembekalan dulu. Sambil yang lain saya kerjakan atau tidak kerjakan. Iya, luar biasa. Jadi yang diutamakan adalah lebih fokus dulu ke pembekalan CPP-nya, tetapi Iya, kegiatan yang lain tetap seiring dan sejalan. Begitu iya, ya Pak gitu, Pranoto Bu. ya? Iya, Iya, Bu. luar biasa jawaban yang smart Pak. Selanjutnya Pak, eh, kapan Pak Pranoto ya akan melakukan ini akan melakukan ini ketika tadi Pak Pranoto menyampaikan akan lebih fokus kemudian akan melimpahkan sebagian tugas ke teman-teman di sekolah ini akan dimulai kapan Pak? Soalnya nanti sore. Nanti Oh sore kita nanti langsung ya pulang. Ini kan masih di kantor ya saya. Nanti oh pulang langsung saya coba, Bu, seperti itu. iya iya Lebih iya cepat iya lebih baik, Bu.
Iya, iya. Berarti sesegera mungkin ya, Iya, sesegera betul. mungkin apa yang menjadi harapan dari Pak Pranoto itu langsung dieksekusi, begitu ya Ya, Pak? insya Iya, Allah begitu Bu, insya Allah. Ya. ya, luar biasa. Baik Pak Pranoto, yang terakhir, pertanyaan saya yang terakhir, apa yang bisa disimpulkan dari pembicaraan kita pada sore hari ini Pak? Ya, saya hari ini mendapat pencerahan dari Bu Ambar bahwa Ya, ternyata tugas-tugas yang saya emban saat ini semuanya harus bisa berjalan seiring sejalan semuanya, tidak boleh ada yang harus ditinggalkan, tetapi ya, bisa mengutamakan yang paling penting terlebih dahulu. ya, Jadi tugas-tugas yang paling penting seperti pembekalan ini saya utamakan, tapi ya, tugas-tugas lain tidak akan saya tinggalkan. Saya paling nanti minta bantuan teman untuk bisa mengcover, kemudian mengubah jadwal di desa, terus nanti kami juga bisa mengatur di rumah bagaimana agar juga anak-anak juga tidak terlantar, karena kadang-kadang kan anak-anak juga tetap minta perhatian ke orang tua seperti itu, Bu. Insya Allah iya, nanti kami ya. akan melaksanakan seperti itu, Bu. Iya, terima kasih luar biasa Pak. Kesimpulan Pak Pranoto, jadi intinya Pak Pranoto akan membagi waktu, begitu ya, membagi Ya, waktu dengan baik sehingga tugas-tugas pokok yang saat ini Pak Pranoto sebagai peserta pembekalan CPP bisa berjalan dengan baik. Di samping itu juga Pak Pranoto nantinya akan membagi waktu di sekolah dan juga di kegiatan ya, kemasyarakatan dan juga di dalam tugas-tugas keluarga. Baik, terima kasih Pak Pranoto, luar biasa pertemuan kita ya, pada sore hari ini. Uh, Pak Pranoto luar biasa menyampaikan menjawab semua pertanyaan dan sudah bisa menyimpulkan sehingga Pak Pranoto sudah bisa mencari jawab ya, sudah menyimpulkan sendiri kemudian mencari jawab apa yang menjadi masalah dari Pak Pranoto. Mudah-mudahan kegiatan pembekalannya berjalan lancar Pak Pranoto, sukses amin, lulus ya, amin, tugas-tugas ya, yang lain bisa diselesaikan dengan baik. Terima kasih Pak Pranoto, saya ya. akhiri. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Ambar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.